Upacara persembahan Jubah Katina. Upacara persembahan Jubah Katina adalah salah satu tradisi yang paling penting dalam agama Buddha. Dengan asal-usul yang berasal dari zaman Sang Buddha, lebih dari 2500 tahun yang lalu. Umat Buddha yang setia dari seluruh dunia menghadiri wihara favorit mereka setiap tahun untuk membuat jasa kebajikan selama acara tahunan ini. Setiap wihara diizinkan untuk menyelenggarakan upacara Katina masing-masing pada satu hari selama periode sebulan. Setelah berakhirnya masa wasa, antara hari pertama bulan ke-11 hingga hari ke-15 bulan ke-12. Masa wasa adalah periode 3 bulan, di mana para biku akan tinggal di satu tempat untuk fokus dengan rajin pada latihan spiritual mereka. Periode pelatihan intensif ini mengilhami umat Buddha untuk datang dan mendukung Sangha untuk memuji upaya pemurnian diri mereka. Karena umat Buddha percaya bahwa kemurnian penerima meningkatkan jasa kebajikan yang dihasilkan oleh tindakan kedermawanan. Jasa kebajikan yang dihasilkan dari persembahan Jubah Katina sangatlah besar. Ini adalah salah satu dari banyak alasan mengapa upacara Katina begitu populer dan biasanya merupakan upacara terbesar tahun ini untuk wihara-wihara di negara-negara seperti Thailand. Latar belakang secara persembahan Jubah Katina. Ketika Sang Buddha sedang berdiam di Wihara Jetavana di Saraswati, sekelompok 30 biku melakukan perjalanan dari Pata untuk mengunjungi Sang Buddha. Setelah berhenti di tengah perjalanan untuk mengamati pertapaan hujan selama 3 bulan di Saket, yang berjarak kira-kira 96 km dari Saraswati, mereka bergegas pergi menemui Sang Buddha. Namun, masa wasa belum berakhir pada titik ini, sehingga jalanan menjadi becek oleh air hujan yang membuat perjalanan cukup sulit. Pada saat mereka mencapai Wihara Jetavana, para biku pergi menemui Sang Buddha dengan jubah yang usang dan berlumuran lumpur. Setelah melihat kelompok biku ini dan keadaan pakaian mereka yang buruk, Sang Buddha memutuskan bahwa sejak saat itu, para biku yang menjalankan wasa selama 3 bulan berhak menerima jubah baru dari umat awan yang setia. Situasi inilah yang menyebabkan terciptanya upacara persembahan Jubah Katina yang tetap utuh hingga saat ini. Hasil jasa kebajikan dari persembahan Jubah Katina. Bagi umat awan yang mempersembahkan Jubah Katina atau berpartisipasi dalam upacara akan menerima jasa kebajikan yang besar. Untuk Sangha, menurut Vinaya Pitaka, seorang biku yang menerima Jubah Katina juga akan memperoleh banyak jasa kebajikan. Hasil jasa kebajikan dari persembahan Jubah Katina untuk umat awam dan biku yang berpartisipasi dapat diringkas sebagai berikut. Mereka akan terlahir kembali dalam keluarga yang sehat, dengan pandangan benar, kehormatan, dan ketenaran. Mereka akan terlahir kembali dengan tubuh yang utuh dan sehat. Mereka akan terlahir kembali dengan kulit yang cerah dan indah, serta pikiran yang cerah dan bahagia. Mereka akan memiliki kekayaan yang cukup dan tidak perlu menderita untuk mendapat kekayaan mereka. Mereka akan dapat memanfaatkan kekayaan mereka dengan baik untuk membuat lebih banyak pahala kebajikan dalam persiapan untuk kehidupan mereka selanjutnya. Ketika mereka lulus dari dunia ini, mereka akan pergi ke surga paling minimum, surga tingkat pertama. Mengapa persembahan Jubah Katina menghasilkan pahala kebajikan yang besar?
Alasan tambahan mengapa persembahan jubah katina dapat menghasilkan pahala kebajikan yang besar adalah persyaratan dan batasannya, yang juga membedakan perbuatan ini dari perbuatan bermanfaat lainnya. Batasan waktu. Jubah katina harus dipersembahkan dalam waktu sebulan setelah akhir masa wasa. Jadi ini adalah penawaran terbatas waktu. Batasan persembahan. Persembahan harus untuk seluruh sangga dan bukan untuk biku tertentu seperti persembahan lainnya. Jumlah terbatas. Persembahan hanya terjadi sekali untuk setiap wihara di setiap tahun. Batasan penerima. Agar sebuah wihara dapat menerima persembahan katina, setidaknya harus ada 5 biku yang menjalankan masa wasa 3 bulan di wihara itu. Kelima biku tersebut harus menerima persembahan jubah bersama-sama. Batas waktu khusus untuk biku yang dicalonkan untuk menerima jubah. Beliau harus melakukan katina kandaka dalam hari itu dan tidak dapat menunda ritual ke hari berikutnya atau hari lainnya. Kekhususan dari persembahan, jubah katina harus menjadi salah satu dari 3 jubah untuk para biku. Keinginan Sang Buddha, persembahan jubah katina, datang dari keinginan Sang Buddha sendiri. Semua jenis persembahan lainnya, misalnya jubah mandi, berasal dari keinginan umat awam yang meminta izin kepada Sang Buddha untuk memberikan persembahan semacam itu. Jasa kebajikan khusus. Jasa kebajikan dari persembahan jubah katina bermanfaat bagi umat awam yang mempersembahkan jubah maupun sangga yang menerima persembahan dan bergembira karena jasa kebajikannya. Kita dapat melihat bahwa persembahan jubah katina adalah jasa kebajikan istimewa dengan banyak persyaratan yang membuatnya cukup unik, baik bagi pemberi maupun penerima. Tidak hanya itu, hal ini juga memberikan manfaat yang besar bagi wihara yang menyelenggarakan upacara tersebut. Karena popularitas upacara katina, acara ini biasanya mampu mengumpulkan sejumlah besar sumbangan amal yang dapat digunakan untuk pemeliharaan wihara. Ia akan membantu membuat wihara yang bersangkutan lebih cocok untuk ditinggali para biku dan bagi umat awam untuk datang dan belajar serta mempraktikkan ajaran Sang Buddha di masa depan.